Semangat pagi para mahasiswa. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas data science dengan menggunakan model regresi. Jadi pengertian pertama yang harus kalian pahami apa sih regresi linier. Jadi regresi linier itu adalah sebuah teknik untuk analisis data yang akan memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan data-data yang terkait. Jadi secara sederhana, regresi linear itu nanti akan memprediksi sebuah garis linier. Nah, kemudian ini adalah data-data yang akan dilakukan proses analisis. Secara sederhana kalau saya jelaskan dengan Excel, di sini ada sebuah dataset terkait dengan biaya asuransi, ada sekitar 1.300-an. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah data-data ini hanya sekedar data yang menjadi informasi dan informasi itu tidak ada gunanya. Tentunya di dalam sebuah dataset, data-data ini bisa kita olah untuk membuat sebuah prediksi, membuat sebuah model. Maksudnya apa? Jadi dari data-data ini nanti akan menjadi sebuah model. Jadi kalau misal saya kepengen bertanya, ini ada data-data yang umurnya sekian, jenis kelaminnya sekian dan sekian, kira-kira biaya asuransinya berapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab pertanyaan berapa besar biaya asuransi yang harus dibayar, itu tentunya saya tidak akan ngawur, tidak akan mengira secara insting, secara ngawur. Tetapi ada sebuah model yang nanti saya ciptakan. Nah, dari model yang saya ciptakan itu nanti akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Kalau saya berumur 31, male, berat badan, punya anak, 1, no smoking di daerah ini, kira-kira berapa besar biayanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus paham dulu. Setiap di dalam sebuah dataset, itu selalu harus ada sebuah kolom, sebuah fitur, ya, ini namanya sebuah fitur ya, age, sex, BMI, children, smoker, region, charge, ini semua disebut dengan atribut atau kolom. Field kalau kalian sudah familiar dengan database. Nah, kalian pertama harus bisa menemukan apa yang menjadi target dan apakah data ini akan saya gunakan untuk mencari jenis kelamin. Tentunya akan tidak. Dan apakah mencari berat badan. Nah, dari ini kita bisa menerka bahwa targetnya adalah charge, menghitung berapa biaya asuransi yang harus dibayar. Ya, jadi tadi model akan bisa menjawab kalau saya bertanya, nah berapa biaya asuransinya. Contoh lain saya menggunakan data yang lebih kecil, ilustrasinya misal ada data-data seperti ini, jadi sampelnya katakanlah ada 12. Ini data-data yang menginformasikan X1, X2, X3, kemudian Y-nya sekian. Jadi kalau ada nilai X1-nya 65, X2-nya 1, X3-nya 80, akan ketemu nilai Y-nya 85. Nah, ini semua, ya kan, semua data ini akan dibuat sebuah model dengan regresi linier. Nah, seandainya ada sebuah pertanyaan, saya mempunyai X1 80, saya mempunyai X2 5, dan X3-nya 45. Berapa kira-kira prediksi nilai Y-nya? Nah, perhitungan ini kalau mau dihitung secara manual, rumusnya seperti ini. Jadi harus mencari X1 kali Y, X2 kali Y, dan seterusnya. Jadi mencari rumus seperti ini dulu. Kemudian juga mencari totalnya, ya, total masing-masing dari data-data ini. Ini totalnya berapa, X1 totalnya berapa, dan seterusnya. Dihitung di sini. Nah, ini belum selesai. Setelah dihitung masing-masing perkalian ini, dan kemudian mencari ada determinan. Ya, ada determinan A, H, dan seterusnya. Ya, jadi H, ya, itu sudah diambil dari sesuai rumusnya di sini. H itu sigma Y, sigma X1 kali Y, dan seterusnya.
Nah, dari data-data yang sudah dihitung ini ketemu, ya ini rumusnya kan, A bla bla bla. Secara singkat saja akan ketemu A-nya H. Kemudian mencari A1, nah ini A1 itu diambil dari sini, pindahkan ke sini. Ya, ini pindah ke sini, kemudian yang lain tetap. Dan seterusnya. Ya, jadi dari data ini, ya. Nah, kalau kepengen mencari A1, ya hanya masuk di sini. Kalau mencari A2, ya di sini. Dan seterusnya, ya dan seterusnya nanti bisa dibahas tersendiri. Ya, untuk lebih tertarik memahami model regresi, nanti menggunakan rapid manner. Kalau dihitung pakai Excel nanti cukup rumit, apalagi kalau datanya ribuan. Nah, ini ketemu proses perhitungannya. Nah, untuk mencari linear regresi itu akan menjadi sebuah model seperti ini. Nah, ini ya nanti yang disebut dengan model. Jadi Y 26,61 ditambah 0,98 kali X1 ditambah 0,28 X2 minus 0,04 X3. Nah, data-data ini dari mana? 26, 0,94, 0,28 dan 0,04. Nah, itu dihitung dari sini. Ya, ketemu. Baik, untuk lebih singkatnya dulu, nanti ini di materi sendiri untuk menghitung algoritmanya. Nah, setelah ketemu model ini, tadi pertanyaannya kan bagaimana kalau saya punya data ini? Nah, ini tinggal kita masukkan aja di sini. Ya, X1, X2, X3. Jadi kalau saya masukkan, ya, saya hitung di sini, ini rumusnya sesuai tadi. Nah, akan ketemu hasilnya 104,61. Artinya dari data-data ini saya akan memprediksi bahwa nilai Y-nya adalah 104,61. Nah, prediksi ini tentunya juga ada akuratnya, ada akurasinya, berapa persen akurasi bisa dipercaya. Ya, nanti untuk akurasi nanti kita bahas di akhir materi. Jadi sebelumnya kesimpulan dari submateri ini, dari dataset yang ada, yang dataset ini ya, dihitung dengan rumus statistika, linear regresi, dihitung, akan ketemu sebuah model. Nah, jadi model ini, angka-angka ini tidak secara sembarangan, tetapi dihitung dengan rumus-rumus regresi ini. Nah, setelah ketemu sebuah model, dari model ini kita bisa melakukan sebuah prediksi. Ya, prediksi ini kita masukkan, begitu kita masukkan ketemu, oh hasil prediksinya sekian. Nah, langkah selanjutnya tadi sudah saya jelaskan, melihat nilai akurasinya. Nah, untuk memperjelas proses pembuatan model ini, nanti bisa kita bahas dengan menggunakan rapid miller. Baik, saatnya kita mempraktekkan contoh-contoh yang di Excel tadi di rapid manner. Untuk langkah pertama kita mempraktekkan yang contoh sederhana yang data siswa tadi. Nah, seperti yang di pembahasan sebelumnya, kalian harus paham betul menu-menu yang ada di rapid manner ini. Jadi langkah awal, kalau kepingin melakukan proses olah data, kalian harus mengimport dataset yang ada di drive atau di sebuah folder itu ke dalam data yang ada di rapid manner ini. Data yang ada di Excel tadi sudah saya import di sini. Misal ini data regresi, coba kita lihat. Nah, data-data ini persis dengan data-data yang ada di Excel tadi. Nah, apakah model yang diolah di rapid manner ini sama dengan proses perhitungan manual yang dilakukan tadi? Tentunya hasilnya harus sama. Nah, coba kita lanjutkan langkah membuat model. Jadi langkah pertama ini kita drag and paste di sini dataset yang akan kita olah. Ya, kemudian kita lakukan proses untuk menentukan labelnya apa. Jadi seperti di pembahasan sebelumnya, bahwa setiap dataset sebelum dibuat model harus punya targetnya apa. Nah, kalian pilih di sini set rule, ya, operatornya set rule, tarik, ya,
kita hubungkan. Jangan lupa di sini saya pilih set rule-nya adalah labelnya adalah Y, yang di sini sebagai label. Nah, ini proses untuk menentukan mana yang menjadi label dari dataset ini. Nah, langkah berikutnya yang kita anggap dataset ini sudah bersih. Yang ingat, di dalam sebuah proses data mining, untuk membuat model, data-data ini harus bersih. Maksudnya bersih, data tidak ada missing value, tidak ada duplicate, dan lain sebagainya. Nah, karena data ini sedikit, hanya 12, data sudah tidak mengandung data-data yang kotor. Sehingga bisa kita lanjutkan proses membuat model. Nah, untuk membuat model, di operator kita pilih linear regresi. Ya, linear regresi ini ketemu. Ya, operatornya taruh di sini, kita hubungkan, kemudian kita tampilkan modelnya. Nah, ini kita abaikan dulu. Nah, ini kalau saya running, yang coba running di sini. Ini hasil kalau di running, hasilnya seperti ini, modelnya seperti ini, ya. Kita bandingkan dengan Excel. Nah, hasilnya tentunya sama, hanya tingkat ketelitiannya. Nah, sekarang kita uji bagaimana kalau saya punya data-data seperti ini, berapa prediksinya. Di Excel kan seperti ini hasilnya. Nah, bagaimana di Rapid Miner. Nah, prosesnya mirip, berarti kita siapkan dulu datasetnya. Jadi misal ini saya punya dataset ini. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, di sini ada perbedaan, kita tambah satu operator yaitu apply model. Nah, kita taruh. Nah, linear regresi itu bukan ke output, tetapi kita arahkan ke model di sini. Ini saya bawa. Nah, modelnya kita taruh di sini. Kemudian yang dataset yang kita kepingin tanya itu kita taruh di sini, kita arahkan di sini. Jadi bertemu antara model dan dataset yang saya tanyakan. Kemudian kita outputkan. Nah, kalau saya running, nah hasilnya ini. Ini datanya, hasilnya ini. Kita bandingkan dengan yang di Excel. Yang kita bandingkan dengan yang di Excel. Nah, tentunya sama. Nah, bagaimana Pak kalau saya kepingin menghitung? Pertanyaannya bagaimana Pak kalau saya kepingin menambahkan data-data kedua, ketiga, dan seterusnya. Prinsipnya sama, yang tinggal saya tambahkan datasetnya ini. Ya, datasetnya ini saya tambahkan nomor 2, misal saya tambah plus baris, ya, 1, nomor 2, misal saya punya data 70, X2 nya misal 7, X3 nya misal 50, nomor siswanya misal 13. Nah, saya simpen, ya. Ini saya geser ke bawah biar kelihatan. Nah, kalau saya running, nah ini prediksinya. Nah, jadi prinsipnya sama. Nah, nanti untuk kasus kedua kita coba dengan dataset yang banyak. Studi kasus yang kedua, kita menggunakan dataset yang banyak, yaitu asuransi ini. Jadi seperti biasa, ini kita tarik, kita lihat datanya dulu, kita outputkan, kita running. Ini datasetnya ada sekitar 1338, dan ini ada 7 atribut. Datasetnya ini. Nah, dari dataset ini, yang dari dataset yang ada ini, kita tidak bisa langsung seperti contoh yang sederhana tadi, ya langsung set rule, model, nggak bisa. Kita lihat dulu apakah data-data ini sudah bersih, tidak mengandung kesalahan-kesalahan. Kesalahan apa Bapak? Nah, misal kesalahan data kosong dan lain sebagainya. Coba kita running. Nah, untuk mengetahui apakah ada data kosong dan lain sebagainya, kita bisa lihat di sini, di statistika. Nah, di statistika ini terlihat ada missing value. Ya, nah ini nggak boleh, harus kita hindari karena bisa mempengaruhi pembuatan model. Nah, yang lain kita cek, misal jenis kelamin, ada nggak yang selain female dan male?
Katakanlah di sini ada lain-lain, tentunya kan nggak mungkin. Umur, apakah ada yang negatif atau di luar kewajaran. Jadi missing value kita cek dari sisi apakah data kosong, kemudian minimal dan maksimal. Ini bisa kita gunakan untuk melihat data-data yang outlier, menyimpang jauh. Nah ini kemudian average, ini bisa kita gunakan untuk mengganti data-data kosong ini. Nah demikian juga nanti data duplicate dan lain sebagainya. Nah sederhananya kita cek dulu missing value ini kita hilangkan. Nah kembali ke desain. Nah untuk menghilangkan missing value, bukan menghilangkan missing value ya, mengganti data kosong dengan nilai tertentu, kalian bisa pilih operator misal missing value. Kalian ketik missing value. Nah ini replace missing value dengan nilai tertentu. Nah dengan tertentu apa? Semua yang kita pilih semua. Kita misal pilih rata-rata. Ya, kalau jenis kelamin ya berarti yang sering muncul. Nah kita running dulu untuk melihat hasilnya. Saya running, kita lihat statistik. Nah sudah tidak ada missing value. Kalau ada data yang outlier juga kita lakukan. Nah ini salah satu contoh membersihkan data yang sederhana. Duplicate juga bisa. Misal ada data yang double, kita nggak ngerti ada data double nggak. Kalau ada data double kita hapus. Artinya ada data double di sini satu record sama semua. Nah kita hapus. Nah ini yang dimaksud dengan proses membersihkan data. Nah kalau ini sudah selesai semua, yang kalian harus paham betul ya proses membersihkan data. Seperti langkah tadi, kita membuat set rule untuk menentukan labelnya apa. Yang kita putus, kita sambung di sini. Nah apa atributnya? Single, ya. Sebentar, ini saya tarik dulu. Dan saya klik set rule-nya apa? Set rule-nya harga, charge, mana charge-nya, sebagai label. Nah selesai. Kalian bisa langsung membuat modelnya, linear regression. Tarik seperti tadi, kita keluarkan, kita tarik di sini. Saya running, apakah ada kesalahan? Running, ini ada kesalahan. Oh ya, ada kesalahan lagi. Apa kesalahannya? Yang perlu kalian pahami, di dalam contoh ini proses pembersihan datanya yang harus kita lakukan yaitu merubah atribut asuransi. Ya, ingat di sini atribut asuransi itu ada yang bertipe binominal, ya, atau polinominal. Nah, ini nggak boleh. Di dalam proses linear regresi, semua data ini itu harus bersifat integer. Sehingga kita memerlukan operator untuk mengganti tipe data yang polinominal ini menjadi integer. Jadi untuk proses dalam kasus ini ya harus ada proses mengganti di sini ya yang bertipe string, gampangannya bertipe nominal menjadi integer. Nah operatornya kita pilih misal numerik, kata kuncinya numerik. Nah nominal to numerik kita taruh di sini misal. Ya, misal, nah, oke ini saya, nah, biar kelihatan semua, saya kecilkan. Nah, coba saya running, perusahaan sebuah model apa? Nah ini ya, model dari data asuransi itu ada sebanyak ini. Nah apakah kita percaya dengan banyak dengan model yang dibuat ini? Nah tentunya kita harus melihat akurasinya.
Nah, untuk membuat akurasi itu data dipecah menjadi dua, yang di split, yang split data, artinya ada data yang dijadikan sebagai data training dan ada data yang digunakan untuk data testing. Pahami materi sebelumnya. Nah, jadi katakanlah ini yang splitnya berapa? Maaf, split data. Kebalik, ini saya hapus. Split data, tarik, nah, klik, berapa persen rasionya. Nah, katakanlah 0,8 dan 0,2 tentunya. Jadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Oke. Nah, ini. Nah, setelah di split, kita tambahkan operator apply model untuk mempertemukan antara hasil model regresi dengan data split 20% yang digunakan untuk data testing. Jadi ini ketemu di sini, dan ini ketemu di sini. Nah, di sini itu nanti kita cari operator perform untuk melihat akurasinya. Perform, kita cari perform regresi. Ini dapat, kita lepas. Nah, kita hubungkan, kita cari yang root mean scope. Nah, kita running. Nah, ternyata RMSE-nya ini. Idealnya 0, itu bagus. Jadi kalau seperti ini, apakah kalian percaya atau tidak? Ya silahkan. Nah, ini yang dimaksud dengan akurasi. Nah, katakanlah ini sudah kita percaya. Artinya model yang kita bangun ini bisa kita gunakan untuk memprediksi data-data yang baru, seperti contoh yang sederhana tadi. Nah, inilah perjalanan bagaimana dari sebuah dataset dibersihkan, kemudian membuat model. Jangan lupa setiap model harus kita uji berapa persen. Kalau kita percaya dengan performnya ini, ya sudah, berarti model ini bisa kita gunakan. Nah, itu kira-kira proses dari linear regresi.